Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai demonstrasi sebagai penyaluran aspirasi masyarakat. Video ini merupakan produk dari tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Alkorama. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 70 yang akan membawakan materi berikut ini. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu demonstrasi? Yang kedua, perbedaan demonstrasi dengan perbedaan demokrasi dengan demonstrasi. Yang ketiga yaitu tata cara demonstrasi yang baik dan benar. Yang keempat, sejarah demonstrasi. Dan yang kelima adalah demonstrasi 1998. Masuk pada pembahasan, apa itu demonstrasi? Demonstrasi atau mogok adalah tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Demo yang dimaksud ini adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, dan bahkan kebijakan luar negeri atau internasional. Sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi ini merupakan hak legal setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Adapun landasan yang memperbolehkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ini ialah terdapat pada pasal 28 UU 1945 yang berbunyi, kemerdekaan terserikat dan terkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, terdapat juga pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan juga ada pada pasal 25 UU nomor 29 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, perbedaan demokrasi dengan demonstrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sedangkan demonstrasi ini adalah cara dari penyampaian aspirasi tersebut dengan memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut. Masuk pada bagian tata cara demonstrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun pemimpin atau penanggung jawab kelompok para demonstran tersebut. Jadi, dalam surat pemberitahuan ini hanya surat pemberitahuan, bukan surat meminta izin dilakukannya demonstrasi tersebut. Lalu yang kedua, ada pemberitahuan ini diberikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, pemberitahuan ini memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu, lama, bentuk, penanggung jawab, nama, dan alamat organisasi dan jumlah peserta. Yang keempat, setiap anggota sampai 100 orang pelaku atau peserta demonstrasi harus ada 1 hingga 5 orang penanggung jawab dalam kelompok tersebut. Yang kelima, setelah menerima surat pemberitahuan, pihak Polri wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan yang dikoordinasi dengan instansi terkait mengenai tujuan dari demonstrasi tersebut dan mengamankan lokasi serta rute yang diberitahukan. Yang keenam,
Jika ada pembatalan pelaksanaan unjuk rasa, penanggung jawab harus menyampaikan surat tertulis kepada pihak Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaannya. Lalu berikut adalah beberapa sanksi yang dapat berlaku di dalam aksi unjuk rasa. Yang pertama, berdasarkan pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran. Yang kedua, berdasarkan pasal 16 UU Nomor 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan sanksi di atas ini berlaku bagi para demonstran yang melakukan aksi anarkis seperti penganiayaan, pemukulan, atau hingga pembunuhan. Lalu yang ketiga, berdasarkan pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Lalu sejarah demonstrasi. Sejarah singkat demonstrasi atau aksi demonstrasi dilakukan oleh banyak orang yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa, buruh, atau anggota suatu organisasi. Landasan hukum demonstrasi sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi ini merupakan hak legal bagi setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Salah satu demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia adalah demo 1998. Demo ini mula-mula terjadi pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Demo 1998. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru. Demo ini mula-mula dipicu oleh peristiwa tragedi Trisakti, yaitu pada 12 Mei 1998. Mahasiswa Universitas Trisakti menuju gedung MPR atau DPR. Aparat keamanan menembaki demonstran sehingga menewaskan 4 orang mahasiswa yang melukai mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan demo ini berakhir dengan hasil penurunan jabatan masa Presidenan Soeharto dan dilantiknya Presiden baru yaitu B.J. Habibie. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengar maupun melihat video berikut ini. Dan saya akan memberikan sedikit saran untuk para mahasiswa yang sedang dalam demonstrasi, dalam kegiatan unjuk rasa maupun ingin melakukan kegiatan unjuk rasa. Untuk lebih mengedepankan sikap intelektual dan mengedepankan otak daripada otot. Dan juga untuk tetap waspada agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berniat jahat dalam aksi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.